Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. Segmen segmen ya. Segmen bincang-bincang malam ya. Ini menunjukkan jam berapa ini? Hampir jam 1 ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan apa ya? Kalau kemarin kan kita membicarakan sejarahnya TV Lebaran itu apa ya. Karena kemarin kita sudah mengatakan bahwa TV Lebaran itu tercipta namanya itu karena ya lebaran itu ya, karena kalau di zaman kecil saya, lebaran itu sangat istimewa dan itu saya ekspresikan dengan membuat channel yaitu TV Lebaran ya. Tapi mungkin kalau sudah masuk ke ini ke apa zaman-zaman yang ini sekarang itu memang saya lihat lebaran sudah tidak semeriah di zamannya atau di zaman yang tahun 90-an ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan apa ya teman-teman? Apa kita akan membicarakan hal-hal yang viral ya, atau mungkin hal-hal yang sangat perlu kita telusuri ya, atau kita ekspedisi atau kita tebak ya, atau mungkin kita cerna ya, karena memang moto TV Lebaran kan TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam-malam ini kita mencari hiburan. Hiburannya apa? Kita membicarakan hal-hal yang penting ya, mungkin hal yang viral atau mungkin hal-hal yang dapat ya curhat malam ya. Kita ya, segmen malam ini kita gambarkan adalah curhat malam ya, kita curhat lah. Nah, kali ini kita akan membicarakan yang sedang viral itu tentu saja, yaitu siapakah presiden tahun 2024 menurut versi TV Lebaran. Nah, ini mari kita bahas bersama-sama ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai rakyat itu ya, walaupun kita cuma orang kecil ya, paling tidak sebagai orang kecil ini kita punya hak untuk membicarakan orang besar ya. Artinya apa? Kita ikut memantau lah, sebenarnya kita ikut senang saja artinya. Dan kita hanya sebagai rakyat kecil itu senang lah, misalnya siapa nanti yang menjadi pemimpinnya kita tahu aja. Nah, memang di Indonesia kali ini di akhir-akhir ini itu memang presiden ini yang dijagokan oleh partai-partai atau mungkin yang dimunculkan yang mungkin popularitasnya itu tinggi, itu memang ada 3 ya. Yang pertama adalah Pak Anies ya, yang kemarin itu dijagokan oleh Nasdem ya. Terus ada Pak Ganjar ya. Terus ada lagi Pak Prabowo. Nah, ini menurut TV Lebaran siapa nanti yang akan jadi presidennya? Dan ini di sini kita netral ya, artinya kita tidak sebagainya hanya untuk obrolan malam saja, untuk mengisi channel ini saja. Kita tidak ada, maksudnya kita tidak memihak kepada siapapun, cuma terkaan ya, atau kita ya curhat malam ya, kita curhat bersama-sama. Nah, kalau dari pandangan TV Lebaran kita akan mencoba mengupas satu demi satu calon-calon presiden ini ya. Yang pertama yaitu Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan. Ini memang kalau dirunut dari background keluarga, itu memang punya background keluarga yang memang dahulunya adalah orang penting ya, atau mungkin orang yang ikut dalam dalam kesejarahan Indonesia lah itu ya. Baswedan itu ada orang penting gitu kan. Jadi kalau memang kelak dia itu akan menjadi presiden, itu memang ya pantas saja atau mungkin layak saja, memang dari garis keturunannya memang mempunyai garis keturunan yang memang dari orang besar ya. Nah, waduh, ini fotonya Lesti jatuh. Nah, kenapa ini kok TV Lebaran ada background gambar Lesti sama Mas Rizky ya? Memang ya sebagai sebagai ya biar nggak
kalau jenuh melihat saya itu, ini kan biar melihat Mas Rizky yang ganteng, jadi biar nggak jenuh melihatnya. Nah, memang kalau dari TV Lebaran itu memang ya Mas Anies ini memang punya karakter, dan mungkin ya memang dari pilihan-pilihan yang lain mungkin ini yang memang sulit ditebak juga. Karena dari saya juga memantau pada waktu pemilihan gubernur Jakarta itu banyak yang berprediksi ini Anies ini pasti kalah, karena memang dari popularitasnya itu memang kalau saya lihat kurang ya memang. Nah, ternyata gebrakannya itu di luar nalar atau di luar tebakannya. Ternyata Pak Anies ini berhasil menjadi gubernur Jakarta. Ini kan ledakan atau luapan yang tidak kita sangka-sangka gitu. Saya pun tidak menyangka kalau kita menebak kan yang akan jadi itu Pak Ahoknya itu ya, karena memang secara popularitas, secara backgroundnya udah banyak banyak pendukungnya gitu ya. Dan kedua, calon presiden Indonesia tahun 2024 yang memang popularitasnya itu tinggi, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Saya belum membaca background runtutan keluarganya, tapi kalau kita lihat dari sosok beliau memang mempunyai banyak pendukung lah ya, karena beliau kan juga sudah 2 kali menjadi gubernur Jawa Tengah. Tentu di basis Jawa Tengah ini beliau akan menang lah, atau basisnya lah, ini kandangnya lah gitu, di Jawa Tengah itu mesti menang ya. Dan beliau juga memang sering turun ke lapangan lah, ke desa-desa ya, entah itu suatu pencitraan atau apa ya kita nggak tahu, tapi nyatanya beliau sudah turun ke lapangan. Nah ya memang ini juga semua calon-calon yang diajukan ini memang mempunyai keunggulan masing-masing. Kalau Pak Ganjar keunggulannya mungkin di Jawa Tengah, dan nanti kita tebak, kira-kira tebakan Pak TV Lebaran ini siapa yang akan menjadi presiden 2024. Nanti kita tunggu di segmen terakhir. Nah, yang ketiga itu adalah Pak Prabowo ya. Kalau dari alurnya beliau ini memang juga garis keturunannya itu memang calon-calon ini dari garis keturunan yang memang bukan orang sembarangan, atau memang orang yang memang sudah besar di dunia gitu ya. Apalagi kalau Pak Prabowo ini pernah menjadi mantu presiden yang sangat hebat, Presiden Soeharto ya. Jadi pernah satu garis atau mungkin punya tali persaudaraan karena pernikahan itu dengan keluarga cendana Pak Harto, di mana kalau menurut saya presiden yang memang betul-betul punya karisma yang tinggi sekali, dan memang itu ya Pak Harto itu memang saya lihat memang hebat. Nanti kita akan bahas Pak Harto di segmen tersendiri nanti. Nah, hari ini kita membahas tentang siapa presiden menurut TV Lebaran yang akan menjadi di tahun 2024. Nah, ini kita masuk ke Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo ini hebat. Memang kalau di antara presiden-presiden yang calon-calon ini memang backgroundnya itu memang udah orang-orang hebat, orang-orang kaya lah itu, orang-orang yang sudah berduit mungkin ya. Kalau dia backgroundnya ya artinya orang-orang yang ya kalau di zamannya itu ya orang yang ya hebat lah gitu, ya duitnya oke gitu lah mungkin ya. Ya artinya ya kalau mungkin kalau dari cerita itu memang ya intinya ya orang yang penuh perjuangannya. Tapi kalau saya pernah lihat ya itulah gitu ya, tapi pernah juga sih saya dengar cerita kalau dari yang di berita itu kayak kalau
dari background Pak Ganjar itu memang dulu memang prihatin juga kayaknya naik bis atau pas sekolah. Tapi kalau saya lihat sih memang walaupun begitu kalau di zamannya itu kayak ya memang udah orang-orang apa ya, orang yang ya di atas garis menengah lah, orang-orang yang udah mungkin ya berduit lah kalau saya, kalau menurut developeran. Jadi memang calon-calon ini memang dari background yang memang sudah orang-orang hebat di sebelumnya, orang tuanya atau keturunannya udah punya orang yang punya apa ya, punya kekayaan itu. Nah, terus siapa ya menurut TV Lebaran dari 3 calon ini, apakah ada calon-calon lainnya? Nah, kalau dari TV Lebaran ini, dari ketiga calon ini memang ya, kalau TV Lebaran itu yakin, memang ya cuma keyakinan ini, tidak memihak kepada siapapun ya, artinya apa? Ini hanya sebagai obrolan saja. Nanti itu kalau dari 3 ini memang sulit ditebak ya, karena memang ketiganya ini memang mempunyai basis-basis yang besar ya. Apalagi nanti kalau menjadi 2 kubu itu pasti kubu besar-besar semua. Tapi memang kalau dari TV Lebaran ini yang akan menjadi presiden tahun 2024 itu kemungkinan pertama itu ya Pak Anies ya. Pak Anies Baswedan itu akan menjadi presiden 2024, tapi dengan catatan dia bisa memilih wakilnya yang apa ya, wakil yang bisa menutupi segala kekurangan dari Pak Anies itu tadi. Jadi memang kalau dari TV Lebaran memang meyakini bahwa presiden 2024 ini bisa Pak Anies Baswedan ya, dengan catatan nanti dia bisa memilih wakil yang dapat menutupi kekurangannya gitu. Jadi ini tidak kita memihak cuma berkeyakinan saja, atau mungkin ya dari segi apa ya, popularitas atau itu mungkin akan mengarah ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa Pak Prabowo ini juga seandainya bergabung antara Pak Ganjar dan Prabowo bergabung, wah ini juga, waduh ini juga sulit ditebak ya. Cuman kalau TV Lebaran itu memang untuk kali ini, detik ini itu memang untuk presiden 2024 itu adalah Pak Anies Baswedan, dengan catatan dia dapat memilih wakilnya yang tepat. Ya itu aja teman-teman, TV Lebaran kali ini ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol apa ya, ngobrol-ngobrol kosong ya, tidak ada intinya sebenarnya, cuma untuk ngisi channel ini aja sebenarnya, untuk sharing-sharing lah, ini ngobrol aja. Jadi setiap segmen yang kita bicarakan ini hanya sebagai obrolan semata, untuk apa ya, kita ambil baiknya saja, dan kita tidak ada apa niatan untuk yang apa artinya menjatuhkan salah satu atau tidak. Kita hanya untuk melihat saja, atau kita kan di sini kan TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan. Jadi ini salah satu hiburan kita dengan cara menyelidiki, mengamati atau melaksanakan ekspedisi kita. Tapi ekspedisi kali ini kita tidak jalan-jalan di sungai, kita hanya mengekspedisi lewat curhat malam ya, curhat malam. Nanti kita bahas yang lain, kita nanti bahas Pak Harto mungkin, atau kita bahas perkembangan zaman, kita bahas apa gitu ya. Ya itu aja teman-teman, curhatan kali ini, yaitu kita berjudul siapakah presiden tahun 2024 menurut TV Lebaran. Yaitu kalau sampai saat ini berkeyakinan bahwa Pak Anies Baswedan akan menjadi presiden 2024. Itu aja teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.